Seorang pasien suspek virus corona yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia. Kementerian Kesehatan memastikan sudah melakukan uji laboratorium terhadap pasien yang meninggal. Pastikan tidak terjangkit virus corona. Yang di Cianjur dari data pemantauan kita itu termasuk 155 yang negatif itu ya. Jadi meninggalnya bukan karena COVID-19. Satu warga Cianjur yang meninggal dunia yang dulu disampaikan Bupati Cianjur, ternyata data terakhir yang kami terima pasien positif. Yang saya jadi heran ketika almarhum dibawa ke Bekasi mau dimakamkan, jam 1 kita makamkan, setelah itu Menkes mengumumkan di media negatif. Nah dari situ kok hasilnya begitu cepat. Dari mulai ekstraksi sampai kita mendapatkan hasil, maka itu sebenarnya sekitar 8-9 jam. Tapi mengapa ada keluhan bahwa itu kok kenapa hasilnya tidak seperti yang mungkin saya katakan ini? Ya tadi ada bottleneck gitu. Jadi yang datang terlalu banyak dari kemampuan BSL-3 itu untuk dapat melakukan ekstraksi. Pemeriksaan di Bekasi itu nggak dilakukan tata laksana COVID sama sekali nggak. Karena memang dia itu pasien langganan rumah sakit itu dengan hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterol. Dia sudah berkali-kali masuk rumah sakit itu memang langganan. Makanya pada waktu dibawa ke rumah sakit itu ya
dengan penyakit yang biasanya. Dan setelah diabetesnya terkontrol, tensinya terkontrol, dibolehkan pulang. Itu sampelnya diambil pada waktu dia datang, dan diambil lagi di pagi hari sebelum dia meninggal, diambil lagi. Lab dari sampel yang pengambilan pertama negatif, terus dia meninggal. Dan dari pengambilan kedua dia sudah meninggal, 3 hari kemudian keluar lagi sampelnya yang dari pengiriman yang kedua itu positif. Malam tanggal 3 itu kami kirimkan karena pasien sudah dalam ventilator tidak sadar, kami kirimkan sediaan aspirasi bronkialnya, tapi yang mengirimkan adalah dinas kesehatan, dikirimkan ke Litbangkes di Jakarta. Pihak rumah sakit mengambil kesimpulan habis pulang dari Malaysia, ya udah isolasi terjangkit suspek. Tanggal 2 Maret didiagnosis sebagai kasus pasien dalam pengawasan. Saat itu terus terang kita nggak punya ruang khusus, pasien ada di ICU RSDH, dan kemudian karena statusnya kita nyatakan sebagai pasien dalam pengawasan, ruang ICU RSDH kita jadikan untuk isolasi. Pihak Kemenkes kan datang ke Bekasi, pihak Kemenkes memeriksa semua keluarga. Saya kan udah tenang nih, udah nggak ada masalah, udahlah almarhum biarin aja, udah kita ikhlasin aja. Tiba-tiba Kemenkes datang lagi. Tadi saya tanyain, saya minta hasilnya kan, pikiran saya udah, dia mau ngumumin hasilnya di situ, ternyata kita harus cek lagi, katanya, cek ulang. Hari ini juga ibu harus diisolasi. Cuman waktu itu pihak keluarga merasa keberatan kan, kita harus musyawarah dulu sama pihak keluarga. Nah, akhirnya kita musyawarah, ada kesepakatan bahwa kita minta di Jakarta, di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi di situ kita ada informasi lagi, oke, besok bisa ke Rumah Sakit Persahabatan, udah disiapin ruangan isolasi. Begitu saya datang ke Persahabatan, resepsionis sama susternya juga bingung. Kita belum ada konfirmasi dari mana-mana ada pasien yang namanya ibu harus diisolasi di sini. Bahkan si pasien pun itu di rumah sakit loh, mundar-mandir ke musola, tidur di musola, itu nunggu sampai jam 4. Dari situ mulai ada pemberitahuan katanya bisa di Bandung. Istri dan anak dari pasien yang di Cianjur itu juga positif. Iya, maksudnya spesimennya diambil sebelum meninggal, tapi keluar hasilnya, Pak? Keluar hasilnya kan 3 hari setelah itu dan pasiennya udah meninggal. Pemerintah daerah ini nggak disupport, karena memang pemerintah pusat secara politis dia nutupin masalahnya, ya kan? Orang udah rame sama coronavirus, presidennya masih dagang tiket, berliburan, ketika terpaksa harus menerima kenyataan ini,
pemerintahnya meneruskan ketidaksiapan itu. Salah satunya adalah dengan menutup transparansi. Jadi memang apa yang terjadi di Cianjur itu adalah gambaran yang paling sempurna selama ini ya, sejauh ini, untuk menunjukkan bahwa ini dari bawah meledak, menunjukkan aib buruk dari pemerintah atau pemerintah pusat, bahwa mereka membangun sistem yang tidak siap. Kapan pernah menteri itu menutup-nutupi? Tidak ada dosa. Kan katanya tidak boleh ada dusta.